Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai macam-macam profesi kesehatan beserta jurusan kuliahnya. Bagi kamu yang sudah lulus SMA dan ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan, tidak perlu ragu untuk mengambil jurusan kesehatan karena di sini akan dibahas secara lengkap jurusan kuliah kesehatan beserta profesi yang akan dijalankan setelah lulus kuliah. Yang pertama, analis kesehatan. Analis kesehatan adalah profesi yang bekerja pada sarana kesehatan yang bertugas melayani pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian bahan yang diambil dari seorang manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan seseorang. Analis kesehatan di Indonesia masih terbilang jarang dan belum terdapat tingkatan strata 1 untuk pendidikannya. Namun, jika teman-teman ingin menjadi seorang analis kesehatan, bisa mengambil jurusan D3 atau D4 analis kesehatan, kemudian melanjutkan strata 1 di jurusan kesehatan masyarakat, kimia, atau farmasi. Yang kedua adalah dokter. Tenaga kesehatan dokter terbagi menjadi dua jenis, yaitu dokter umum dan dokter spesialis. Secara umum, perbedaan mendasar antara dokter umum dan dokter spesialis adalah dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Seorang dokter umum berperan dalam penyediaan pencegahan, diagnosis, dan terapi awal. Namun, jika penyakit yang dialami pasien lebih spesifik dan membutuhkan penanganan ahli di bidangnya, dokter umum bisa menghubungi spesialis untuk penanganan lebih lanjut. Seseorang yang ingin menjadi dokter umum bisa mengambil jurusan S1 kedokteran yang akan ditempuh selama kurang lebih 6 tahun, dimulai dengan 4 tahun kuliah di program sarjana kedokteran dan lulus dengan gelar SCAD. Kemudian dilanjutkan dengan program profesi dokter selama 1,5 tahun untuk mendapatkan ujian sertifikasi dan wisuda dokter. Kemudian lanjut pada tahap magang kurang lebih setahun, baru kemudian bisa melakukan dokter praktik mandiri. Bagi dokter umum yang ingin lanjut menjadi dokter spesialis, harus menempuh program profesi spesialis selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun. Yang ketiga adalah perawat. Perawat adalah seorang yang bertugas memberikan asuhan pada individu, keluarga, juga kelompok dalam keadaan sakit maupun sehat. Dalam menjalankan profesinya, perawat akan bekerja sama dengan dokter umum, dokter spesialis, bidan, juga tenaga kesehatan lainnya. Secara umum, ada dua jenis perawat, yaitu perawat vokasional minimal lulusan D3 keperawatan dan perawat profesi yang mengambil program lanjutan S1 keperawatan akan memiliki gelar nurse. Perawat vokasional adalah seorang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik dengan batasan tertentu di bawah pengawasan oleh perawat profesional. Untuk melakukan registrasi perawat vokasional harus memiliki ijazah perawat diploma. Perawat profesional atau yang telah menempuh pendidikan profesi lanjutan untuk program nurse kurang lebih 1 hingga 2 tahun adalah tenaga profesional yang mandiri, bekerja secara otonom, dan berkolaborasi dengan yang lain. Nurse, jika telah memenuhi persyaratan berhak memperoleh SIPP atau Surat Izin Praktik Perawat Profesional yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Yang keempat adalah bidan. Bidan merupakan profesi yang erat kaitannya dengan kesehatan perempuan. Berbeda dengan perawat yang bisa aktif di berbagai bidang spesialisasi medis, cakupan kerja bidan terbatas pada kesehatan perempuan, khususnya yang terkait dengan reproduksi, kehamilan, proses melahirkan, hingga pasca melahirkan. Untuk menjadi seorang bidan, perlu untuk kuliah dengan mengambil jurusan D3 kebidanan karena faktanya di Indonesia belum banyak yang menyediakan jurusan kebidanan tingkat strata 1. Kemudian, jika ingin melanjutkan ke jenjang profesi dengan membuka praktik, seorang bidan harus menjadi anggota Ikatan Bidan Indonesia atau IBI dan memperoleh surat tanda registrasi atau STR bidan jika ingin melakukan praktik.
Yang kelima adalah apoteker. Apoteker merupakan seorang sarjana farmasi yang lulus ujian kompetensi apoteker dan telah mengucap sumpah jabatan apoteker. Bidang pekerjaan ini membutuhkan dukungan ilmu kesehatan dan kimia. Salah satu tugas seorang apoteker yang bekerja sebagai apoteker rumah sakit maupun komunitas adalah bertanggung jawab untuk memberikan obat sesuai resep dokter serta memastikan efektivitas dan keamanan dari penggunaan obat. Apoteker adalah gelar profesi bagi seseorang yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Sebelum menempuh pendidikan profesi apoteker, seseorang harus menempuh pendidikan sarjana farmasi selama kurang lebih 4 tahun dengan gelar akademik sarjana farmasi atau S-Pharm. Kemudian melanjutkan pendidikan profesi apoteker yang ditempuh selama kurang lebih 1 tahun. Yang keenam, ahli gizi. Ahli gizi merupakan profesi di bidang kesehatan yang bertugas mengupayakan pemeliharaan dan perbaikan gizi masyarakat. Ahli gizi memberikan panduan dan mengontrol gizi di rumah sakit, puskesmas, perusahaan, sekolah, atau lembaga lainnya. Setidaknya ada 2 jenis ahli gizi profesional, yaitu ahli gizi dan ahli gizi madya. Keduanya dibedakan berdasarkan jenjang pendidikannya saja. Ahli madya adalah ahli gizi lulusan D3 yang bertugas melaksanakan pelayanan gizi masyarakat. Sedangkan untuk menjadi ahli gizi harus melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di jurusan kesehatan masyarakat. Tugas dari ahli gizi lulusan S1 yaitu mengelola pelayanan gizi masyarakat. Nah, itu dia teman-teman mengenai macam-macam profesi kesehatan beserta dengan jurusan kuliahnya. Jika masih terdapat macam-macam profesi kesehatan lainnya yang kamu ketahui, silakan untuk tuliskan di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen serta subscribe channel Halo Edukasi. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.